Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Amanda Arfa Safaraya. Saya Nabila Putri Nugraha. Pada video ini, kami akan membahas hasil analisis artikel ilmiah kami yang berjudul Analisis Perbandingan Paradigma Imperatif dan Deklaratif Programming. Pembahasan ini didasarkan dari dua penelitian, yaitu implementasi aplikasi chat berbasis Java dan pengembangan smart contract berbasis declarative programming. Dalam software development sekarang, paradigma itu jadi punya peran penting dalam menentukan bagaimana suatu sistem akan dirancang dan diimplementasikan. Ada dua paradigma yang paling sering digunakan saat ini, yaitu paradigma imperative programming dan declarative programming. Jadi dua paradigma tersebut memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu masalah sistem pada software development. Ya, masuk ke penjelasan paradigma imperative programming terlebih dahulu. Nah, paradigma imperative programming adalah pendekatan pemrograman yang berfokus pada bagaimana suatu proses dilakukan di sistem software. Jadi, programmer tuh harus menuliskan secara detail langkah-langkahnya dari arus program, perubahan variabel, sampai kontrol eksekusinya juga. Nah, di jurnal pertama yang di artikel ilmiah kami, paradigma ini diterapkan pada pengembangan aplikasi chat berbasis Java menggunakan konsep Object-Oriented Programming. Jadi di sistem ini menggunakan arsitektur client-server sehingga memungkinkan komunikasi antar pengguna secara real-time. Nah, kelebihan menggunakan paradigma ini berdasarkan jurnal pertama tadi, itu pertama, memberikan kontrol penuh terhadap program. Kedua, fleksibel dalam implementasinya. Ketiga, cocok untuk sistem real-time. Nah, yang jadi kelemahan dari paradigma imperatif ini itu ada di kode menjadi lebih kompleks karena programmer harus menuliskan secara detail langkah-langkahnya. Contohnya di kode kondisional, di if else biasanya panjang kodenya karena harus detail, lalu juga sulit juga untuk diverifikasi secara formal. Berbeda dengan imperatif, paradigma deklaratif berfokus pada apa yang ingin dicapai, bukan bagaimana prosesnya. Programmer hanya mendefinisikan hasil yang diinginkan, sementara sistem yang menentukan cara eksekusinya. Dalam penelitian kedua, paradigma ini digunakan dalam pengembangan smart contract berbasis blockchain. Bahasa deklaratif memungkinkan aturan kontrak ditulis dalam bentuk logika, sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan diverifikasi. Kelebihan paradigma deklaratif diantaranya adalah pertama, tingkat abstraksi lebih tinggi, kemudian lebih mudah dalam verifikasi logika, dan yang terakhir kode lebih ringkas. Namun, paradigma ini juga memiliki kekurangan, yaitu pertama, kontrol eksekusi terbatas, kedua, bergantung pada compiler, dan yang ketiga, performa bisa lebih rendah. Nah, jika dibandingkan paradigma imperatif programming ini unggul dalam hal kontrol dan fleksibilitas programnya, serta cocok untuk aplikasi komunikasi secara real-time. Jika kita melihat dari sisi paradigma deklaratif menawarkan pendekatan yang lebih sederhana dari sisi penulisan program. Dalam paradigma ini, programmer tidak perlu menjelaskan langkah-langkah secara detail, melainkan hanya mendefinisikan apa yang ingin dicapai oleh sistem. Contohnya, pada penelitian smart contract, pengembang cukup menuliskan aturan dan logika kontrak dalam bentuk relasi. Kemudian, sistem yang akan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mengeksekusinya.
pendekatan ini memberikan keuntungan besar dalam hal keterbacaan kode dan kemudahan analisis karena struktur program lebih terorganisir dan berbasis logika yang jelas. Selain itu, paradigma deklaratif juga sangat mendukung proses verifikasi formal, yang sangat penting dalam sistem yang membutuhkan tingkat keamanan tinggi seperti blockchain. Namun demikian, paradigma ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal kontrol terhadap eksekusi program yang menjadi lebih terbatas. Selain itu, karena bergantung pada compiler atau interpreter, performa yang dihasilkan dalam beberapa kasus bisa lebih rendah dibandingkan pendekatan imperatif. Berdasarkan analisis kami lebih cenderung memilih paradigma deklaratif programming. Hal ini dikarenakan paradigma deklaratif memungkinkan pengembang untuk lebih fokus pada logika sistem dibandingkan detail implementasi. Selain itu, struktur kode yang lebih jelas membuat proses verifikasi menjadi lebih mudah, terutama dalam sistem yang membutuhkan keamanan tinggi. Perkembangan teknologi seperti blockchain dan big data juga semakin mendorong penggunaan paradigma deklaratif. Meskipun demikian, kedua paradigma memiliki kelebihan masing-masing dan dapat digunakan sesuai kebutuhan sistem. Bahkan, kombinasi antara imperatif dan deklaratif seringkali menjadi solusi terbaik dalam pengembangan perangkat lunak modern. Mungkin begitu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.